Gojek driver. Gojek itu udah bukan lagi alat transportasi, tapi sudah merupakan lifestyle. Gojek sekarang sudah masuk, semuanya akan masuk ke payment system. GoPay, saya pakai, dan very convenient. Itu alasan kenapa nanti saya katakan Himbara harus lebih aktif gitu, perbankan lebih aktif. Itu salah satu contoh Gojek. Tokopedia, Tokopedia fokusnya adalah kepada UMKM. Ada 1 juta lebih UMKM yang kita bisa ataskan. Bagaimana caranya kalau perajin di Kalimantan bisa menjual produknya ke internasional kalau tidak antara lain memanfaatkan marketplace seperti Tokopedia. Bukan satu-satunya Indonesia, tapi Gojek unik terhadap G20. Saya bicara khusus dengan menterinya Brazil, bahkan dia bilang, kalau gitu ini bisa diimplement di Rio gitu loh, karena Rio mempunyai environment seperti atau ekosistem seperti Jakarta. Saya bilang why not? Saudi Arabia juga demikian. Ketemu sama menterinya, kenapa kayak gini ya? Mereka tertarik dengan 1000 startup. Jadi kalau ada yang mau membantu, saya tinggal telepon menteri itu untuk datang ke sana, mempresentasikannya, kemudian mungkin jadi konsultan di negara tersebut gitu loh. Nah, itu antara lain. Kemudian dalam konteks inklusi keuangan, bank. Nah, ini kaitannya dengan perbankan lagi. Ya, saya sampaikan di Indonesia ada bank yang kreatif menggunakan nomor ponsel menjadi nomor rekening. Permasalahannya hanya aturan kecil kalau menurut saya yang it's matter of time. Masalah KYC harus physical KYC. Saya katakan dunia zaman kini hello, gitu loh. Masih harus physical KYC gitu loh. Sedemikian kreatifnya bank tersebut dari 3 juta pelanggan barunya, ya, itu hanya 2% pernah atau masih mempunyai rekening di bank atau mempunyai akses kepada financial services atau banking services. 98% adalah mereka yang punya ponsel tapi belum pernah punya rekening di bank. Inilah yang kita dorong financial inclusion antara lain. Saya berterima kasih kepada banknya, dan saya yakin tidak hanya bank yang bersangkutan, bank-bank yang lain juga akan melakukan hal yang sama gitu. Tahun 2016 financial inclusion rate kita baru 39%. Tahun 2019 target Indonesia tingkat inklusi keuangan kita 75%. Dari infrastruktur nggak ada masalah, karena cellular coverage kita sendiri sudah sedikit di atas 90% saat ini. Jadi infrastruktur nggak ada isu, tinggal bagaimana bisnis prosesnya yang kita harus dorong. Siapa yang diperbolehkan mendorong inklusi keuangan ini? Nah, ini kembali kepada bank. Nah, tadi disampaikan coding for mom, Pak Triawan sangat aktif Backcraft. Terima kasih Pak Triawan, ini sangat boleh dikatakan saya soulmate-nya Pak Triawan dalam pengembangan digital ekonomi ini. Jadi saya sama Pak Triawan kadang-kadang gantian siapa yang bisa gitu. Untuk kalau buka acara dan lain sebagainya. Kita pernah membayangkan tidak? Ya, kalau ada operator seluler yang menyediakan layanan e-wallet, mobile money di Hong Kong, kemudian remittance-nya ke Indonesia lewat operator seluler lagi, tidak lewat perbankan, Pak. Pak Sulaiman, teman-teman BRI, BNI, BTN, berapa puluh triliun hilang ya, pendapatan perbankan di bypass oleh teknologi. Dan ini bukan sesuatu mimpi, karena saya ketemu sama orangnya dan mereka menceritakan kita sedang siapkan ini. Tinggal cari mitranya di Indonesia. Jadi semua masuk dari wallet ke wallet. Memang nanti mereka harus deal juga dengan isu bank di bank sentral, aturan dan lain sebagainya. Tapi it's a matter of time. Alipay di Tiongkok ya, itu awalnya memang untuk payment system, tapi akhirnya akan menjadi tanda kutip bank tanpa apply kepada central banknya Tiongkok untuk menjadi bank, memaksa central bank Tiongkok untuk memberikan izin perbankan. Apakah ini akan terjadi di Indonesia? Ini yang harus diantisipasi. Karena tadi saya sampaikan, memang betapa pentingnya perbankan
dalam event seperti ini. Itu menunjukkan sebetulnya Pak Sulaiman dan teman-teman Himbara bukan khawatir bisnisnya akan dimakan oleh ini, akan hilang, tetapi bagaimana justru bisa masuk duluan. Saya guyon waktu di BNI, saya katakan siapa di ruangan ini di consumer banking, angkat tangan ya Pak. Ya, mumpung masih punya ilmu consumer banking, lebih baik pensiun dini, saya katakan. Dan buat fintech, ya daripada tetap di dalam, karena cost of provisioning ya untuk katakanlah mentransfer uang katakanlah Rp50.000, karena kan makin bawah makin banyak makin retail. Itu tidak bisa lagi dilayani dengan conventional banking seperti sekarang, mempunyai cabang, mempunyai teller, udah forget it. BRI memang mempunyai satelit, ya, tapi tetap bisnis proses sampai ke ujungnya itu akan berubah dan hanya masalah waktu. Salah satu yang disiapkan dalam peta jalan e-commerce ini adalah National Payment Gateway. Bagaimana Bank Sentral nanti akan mengatur, menata yang namanya National Payment Gateway ini. Ini semuanya, ini betul-betul diserap, Pak. Jadi kalau yang berpikiran masih konvensional banking, tidak memanfaatkan, tidak melihat perubahan-perubahan ini, ya mohon maaf, siap-siap saja gitu loh. Akan digerus. Dan pengambilan keputusan itu ada di pasar. Contoh misalkan, ada sekarang ada Gojek, ada Uber, ada Grab. Memang ada yang konvensional public transportation. Tapi pada akhirnya semua dorongan masyarakat, publik, teman-teman media itu mendorongnya adalah kalau ini memberikan keuntungan, kemaslahatan bagi masyarakat, kenapa dilarang? Yang harus dilakukan dan akan dilakukan oleh pemerintah adalah transisi. Seperti Permen 32 dari Kementerian Perhubungan tentang transportasi berbasis aplikasi online, itu juga sifatnya adalah transisi. Karena tidak bisa dihalangi, Pak. Hanya tinggal bagaimana kita menyiasatinya, bagaimana kita mempersiapkan diri ke sana. Tadi targetnya 130 miliar disampaikan oleh Pak Aulia, itu bukan Pak Aulia, bukan saya, jadi rembukan rame-rame Pak. Hitung proyeksinya 130 miliar tahun 2020. Tahun 2016 ekonomi kita berdasarkan MERS, Market Exchange Rate-nya itu 950 miliar dolar. Menjadikan Indonesia nomor 16 dari sisi GDP, MERS-nya ya, itu di G20. Proyeksinya tahun 2030 atau 12 tahun dari sekarang Pak, 12 tahun itu sangat dekat Pak. Mungkin yang di barisan depan ada yang udah pensiun saat itu, tetapi pasti makin ke belakang justru ini peluang teman-teman. Ekonomi kita diproyeksikan menjadi sekitar 2,4-2,5 triliun, menjadikan Indonesia secara GDP MERS-nya, Market Exchange Rate-nya, itu kita akan menduduki nomor 8 atau nomor 9 di dunia dalam waktu 12 tahun dari nomor 16. Artinya dalam waktu 12 tahun ekonomi kita berdasarkan MERS-nya itu sama dengan kurang lebih seperti Inggris atau Italia saat ini. Only within 12 years. Kita bayangkan 12 tahun apa yang sedang disiapkan oleh kita. Infrastruktur, digital ekonomi, palaparing 2019 selesai. Kita akan mempunyai satelit high throughput satellite pertama di Indonesia tahun 2021. Tidak ada pojok di Indonesia yang tidak bisa dijangkau. Mohon maaf kalau yang BRI satelitnya satelit komunikasi. Kalau yang pemerintah siapkan satelitnya high throughput satellite adalah internet. Jadi tidak perlu lagi konversi. Jadi dimanapun. Jadi infrastruktur dalam waktu 2021, 2022 itu hampir boleh dikatakan selesai. Ini 2030, artinya lead time-nya dari sisi setelah infrastruktur selesai, tinggal isinya, ini hanya tinggal berapa tahun ke depan. Jadi saya selalu bicara dengan Pak Kang Trimun, itu bagaimana mengisinya itu kita ini bergantung kepada kebijakan Backcraft. Ada 16 subsektor dari Backcraft yang boleh dikatakan didorong. Ini itu cuma salah satunya sebetulnya. Karena ada 15 lain lagi yang inilah ekonomi Indonesia, dan ekonomi Indonesia sudah pasti akan beralih dalam 2 tahun terakhir ini terlihat. Ekonomi Indonesia ini beralih dari ekonomi yang berbasis sumber daya alam, ya, beralih menjadi ekonomi
ekonomi yang berbasis services. Semua ini akan pindah gitu. Sumber daya alam tetap ada ya, karena minyak mungkin masih 20 tahun lagi, batu bara masih banyak, tapi ini semua akan beralih karena minyak pun yang kita jual tidak akan minyak begitu, tapi mungkin sudah turunannya. Batu bara mungkin turunannya, bahkan nanti yang kita jual tidak hanya batu bara ya, tapi sudah dalam bentuk liquefied ataupun cold chains gitu. Nah ini semua larinya kepada services, dan disinilah sebetulnya peran dari digital ekonomi, peran dari ekosistem dari digital ekonomi, peran dari ekosistem e-commerce, bagaimana kita mencapai angka-angka tadi 2030 dengan 2,4 triliun, artinya 2,5 kali sekarang. Artinya pada saat itu GDP per kapita kita itu sudah meningkat at least 2 kali. Yang mungkin karena diurus inflasi dan lain sebagainya, at least 2 kali dari sekarang. Jadi kemampuan ekonomi per individu orang Indonesia itu rata-rata sudah 2 kali dari sekarang. Jadi inilah sebetulnya dalam konteks ekonomi. Saya sering diskusi dengan teman-teman ekonom, belajar dari ekonom. Memang karena masih 130 miliar, kemudian dibandingkan tahun 2020 perkiraannya kita sudah mencapai dari MERS-nya sekitar 1.200 miliar atau 1,1 triliun. Jadi ekonomi digital kita tahun 2020 itu represents kurang lebih 11% lebih sedikit dari total GDP kita. Dan bayangkan tahun 2030 dengan 2,4 triliun berapa persen? Mungkin pada saat itu sudah 30-40%. Ekonomi kita itu betul-betul di-drive ya, atau berasal dari digital ekonomi ataupun e-commerce salah satunya gitu. Inilah sebetulnya masa depan kita, dan saya mengapresiasi setinggi-tingginya teman-teman Himbara ya, yang terus mendukung. Karenanya saya juga berharap bukan hanya seperberapa dari total biaya yang dibutuhkan oleh IO, oleh kita semua, tetapi tahun depan menjadi sole sponsor untuk ISE yang ketiga.